Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Nia Hermanto. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, dan tetap semangat. Masya Allah, Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online. Di video kali ini alhamdulillah aku lagi kedatangan tamu. Ini Mak Sofa lagi main ke rumah aku ya teman-teman, karena baru banget pulang jemput anaknya sekolah. Nah jadi rumah aku sama Mak Sofa ini tuh deket banget. Kita cuma jaraknya 5 menit aja naik motor, cuma beda perumahan aja. Nah barangkali teman-teman ada yang belum tahu siapa sih Mak Sofa ini. Dia juga salah satu konten kreator juga, ibu rumah tangga dari 4 orang anak. Jadi ngurus anak, ngurus suami, dan masih nyambi jadi konten kreator juga. Buat teman-teman yang belum pernah tahu channelnya, nanti untuk link YouTube-nya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Nah tapi walaupun kita jaraknya itu dekat, emang kita tuh jarang banget ketemu ya teman-teman. Dari sejak bulan puasa kemarin aku tuh ketemu cuma 1 kali, dan sampai selesai lebaran baru kali ini bisa ketemu lagi. Itu pun Mak Sofa yang nyamperin ke rumah aku ya. Karena kadang tuh kita juga jenuh di dalam rumah ya teman-teman. Jadi alternatifnya ya udah kita ketemu aja kayak gini. Dan kali ini alhamdulillah Mak Sofa main ke rumah aku bawa anak-anaknya. Dan seneng aja gitu karena aku ngerasa ada temennya sekarang. Biasanya kan aku kalau ngonten sendirian, dan banyak juga teman-teman yang bilang, "Mbak Nia kalau lagi ngonten kok diem aja, manyun aja." Ya gimana kalau sendirian, aku masa mau senyum-senyum sendiri, mau ketawa-tawa sendiri, kan kayaknya aneh ya. Kecuali kalau lagi ada temennya kayak gini, baru aku bisa bisa ketawa-ketawa, bisa sambil ngobrol juga. Dan kali ini aku lagi sama Mak Sofa milihin cabe. Ini tuh aku cabe dikasih ya teman-teman, ada yang ngasih ke aku cabe, kentang, sama bawang gitu. Kebetulan ini tuh udah beberapa hari nggak kepegang sama sekali, jadi aku biarin aja di lantai bawah gitu, nggak keurus gitu ya teman-teman. Dan alhasil ada yang busuk, ada yang kering juga. Nah sekarang ini kita lagi sortir, nanti juga aku mau bakalan bawain Mak Sofa juga, jadi biar nggak mubazir gitu ya teman-teman. Nah mungkin teman-teman yang udah tahu channelnya Mak Sofa, videonya Mak Sofa udah tayang lebih dulu dibanding aku. Mohon maaf banget karena aku baru sempat ngeditnya. Nah sekarang ini selesai kita sortir cabe, tomat tadi, ini aku mau ngajak main Mak Sofa ke kebun atas, kebunnya orang ya. Ini kita main ke sini karena emang kalau siang hari di sini tuh sejuk, adem, pokoknya enak banget teman-teman kalau buat nongkrong. Apalagi kalau sambil bawa-bawa kopi, cemilan gitu, enak ya. Nah ini kebun yang biasa kalau aku buang buang bekas nebangin pohon gitu ya. Biasanya aku buang ke sini, dan biasanya di sini tuh banyak sapi, tapi hari ini nggak ada teman-teman. Nah itu kisaran siang banget ya, sekitar jam 2 atau setengah 3 kayak gitu teman-teman. Jadi sekarang kita lagi asik main-main aja sambil nyari angin, karena posisinya pas Mak Sofa main ke rumah ini tuh di tempat aku mati listrik. Jadi kalau di dalam rumah tuh nggak mungkin banget karena panas ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya bersyukur karena aku tuh perumahannya masih di dalam kampung kayak gini, jadi ya masih sejuk, masih asri, dan juga masih adem, banyak pepohonan juga ya teman-teman. Jadi enak kalau buat ngadem di sini gitu. Nah di sini kita sambil cerita-cerita aja sih kegiatan kita tuh apa aja gitu. Dan akhir-akhir ini emang kayak aku juga lagi jarang banget ngonten karena ada kesibukan baru. Sebenarnya sih bukan kesibukan baru, kesibukan ini udah dari dulu tapi sempat tertunda atau berhenti beberapa tahun ya. Dan sekarang udah mulai lagi, yaitu aku udah mulai bisnis jualan baju lagi. Jadi udah mulai konveksiannya lagi, alhamdulillah sedikit-sedikit merintis ya. Tujuan aku sih supaya ibu aku nggak ngambil jahitan di orang lagi, jadi kita bikin produksi sendiri aja gitu. Nah ini singkat cerita Mas Sofa udah mau pulang ya teman-teman. Suami aku nih udah pulang kerja sekitar setengah 5 sore, jadi lumayan lama ya Mas Sofa main di rumah aku. Tapi berasanya ya sebentar aja gitu ya, karena emang lama banget kita nggak ketemu, jadi asik ngobrol gitu. Dan untuk anak-anaknya Mas Sofa juga sama aku udah deket, udah akrab gitu ya, jadi udah biasa teman-teman. Nah ini untuk air minumnya aku bawain aja karena eman-eman ya, daripada nanti airnya dibuang, lebih baik aku satuin aja di botol minumnya terus dibawa pulang gitu, bisa untuk diminum lagi.
Nah, teman-teman, mohon maaf banget ya kalau aku lagi jarang-jarang banget bikin konten video, tapi insya Allah setelah ini aku udah mulai kepengen rajin produktif lagi karena alhamdulillah sedikit banyak aku udah mulai bisa mengatur waktu aku antara ngurus rumah, ngonten, dan juga sambil jualan baju aku di sosial media. Oke, Mas Opa udah pulang, lanjut aku mau masak. Ini aku udah siapin cumi asin ada 1/2 kilo. Ini cuminya dibawain sama ibu aku dikasih. Jadi mau lanjut aku masak aja. Cumi asin ini aku mau rebus dulu ya. Jadi airnya udah ngerebus dulu, mendidih. Baru kita masukin cumi asin ini. Dan waktunya nggak usah lama, kalau dirasa dia udah sampai mendidih lagi, kita bakal angkat lalu tiriskan airnya. Nah, fungsinya direbus ini supaya menghilangkan baunya dan juga kadar asinnya. Karena yang kita tahu cumi asin itu kan asin banget ya. Jadi supaya mengurangi kadar asinnya, walaupun nggak bisa hilang bener-bener asinnya itu, nggak apa-apa. Yang terpenting kita bisa mensiasatinya dengan cara seperti ini. Nah, kalau udah seperti itu lalu aku cuci bersih dan ditiriskan terlebih dahulu. Untuk cumi asin kali ini bakal aku masak cumi asin sambal cabai hijau. Jadi di sini aku udah siapin ada cabai hijau keriting seperempat ya teman-teman, ini pedas banget. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, daun jeruk, dan juga serai yang udah aku geprek. Nah, di sini aku punya tips supaya nanti cabai hijaunya itu sambal cabai hijaunya itu bisa hijaunya cantik. Ini salah satunya harus direbus terlebih dahulu. Selain bikin warnanya cantik, dia juga bisa menghilangkan bau langu dari cabai hijau. Karena yang kita tahu cabai hijau itu kan baunya bener-bener strong ya teman-teman. Jadi cara mensiasatinya adalah dengan cara direbus sebentar aja seperti ini. Nggak usah sampai benar-benar lembek jadi dikira dia udah warnanya berubah hijau pekat, buru-buru diangkat aja, ditirisin, lalu setelah itu bakal kita halusin. Nah, tadi tuh aku masukin cabai, bawang, tomatnya tuh nggak semua ya pas direbus, jadi aku ada sisain sedikit yang mentahnya gitu supaya nanti enak aja. Pokoknya kalau aku masak cumi cabai hijau tuh kayak gini teman-teman. Nah, kalau udah dihalusin ini nggak usah terlalu halus karena aku pakainya chopper, jadi biar nanti masih ada tekstur dari sambelnya gitu. Lalu kita masukin untuk serai dan juga daun jeruk. Hanya ini aja ya bumbu aromatiknya teman-teman. Nah, untuk tomat tadi kan aku nggak masukin semua ya pas direbus tadi. Sisa dari tomatnya ini bisa kita potong aja seperti ini supaya menambah kesegaran ya. Jadi kayak ada asam-asamnya juga dari cumi yang bakal kita masak ini. Nah, setelah cumi kita tiriskan, bumbu udah matang, kita masukin juga untuk cuminya. Cuminya nggak aku goreng ya teman-teman, jadi langsung seperti ini aja. Untuk dibumbuinya aku kasih garam sedikit aja, gula pasir penyedap rasa. Cukup hanya seperti ini aja. Nah, ini tinggal kita masak sampai dia benar-benar matang. Nah, karena cumi ini nanti bakal aku bawa ke rumah ibu aku juga, jadi aku masaknya mau dia agak kering gitu ya teman-teman. Dan aku mau kasih tips, semisal teman-teman mau diawetkan ya biar sampai 1 bulan awet, ini tuh masaknya harus benar-benar kering dan juga harus banyak minyak, karena pengawetannya itu dari minyaknya itu ya teman-teman. Oke, ini dia cumi aku udah matang. Lanjut, ini aku mau bikin sayurnya dulu. Aku kebetulan masih ada buncis sisaan dari orderan nasi bok ya. Jadi ini masih ada, ya udah aku mau masak aja. Kalau untuk cumi itu suami aku nggak makan karena suami aku nggak suka cumi. Jadi untuk makannya suamiku nanti aku bakal goreng ikan lele aja dan juga tumis sayuran ini. Nah, buncisnya aku potong serong, aku tambahin juga, kebetulan masih ada wortel 1 batang. Jadi ya udah aku potong memanjang korek api dan juga aku kasih tambah bakso. Ini adalah isian kulkas lah, sisa dari isian kulkas gitu. Jadi ya udah sedikit-sedikit aja kita campur jadi satu. Kali ini bakal aku tumis-tumis aja, jadi kita hanya butuh cabai, bawang merah, dan bawang putih. Nah, kayak gini aja ya teman-teman, simple banget tapi ini rasanya enak. Jadi dia ada pedas, ada manis, dan juga ya enak aja gitu. Nah, ini aku sebagai penambah aku kasih telur kocok. Jadi nanti bakal aku masak orak-arik kayak gini aja ya teman-teman. Jadi cuma aku kasih garam sedikit aja. Lalu kita masak orak-arik seperti ini. Dan nanti bakal kita campur ke dalam tumisan buncis wortelnya itu.
Oke, ini aku kasih tambah minyak ya. Lanjut, ini aku mau tumis dulu untuk bawang merahnya. Kita tumis bawang merah sampai setengah layu, baru kita masukin bawang putih dan juga cabenya. Nah, hanya seperti ini aja, simple banget. Lanjut kita masukin untuk wortelnya. Kita masukin wortel dulu, kasih air sedikit supaya dia mudah lunaknya. Lanjut, setelah itu baru kita masukin buncis yang udah kita potong-potong tadi beserta bakso. Nah, ini aku pakai bakso sapi ya. Dan juga nggak kelupaan untuk telur orak-ariknya kita masukin. Nah, menu ini cocok banget untuk yang lagi pada diet, tapi kalau yang lagi diet kasih minyaknya sedikit aja ya teman-teman. Untuk bumbunya aku hanya kasih garam, kasih gula pasir, dan tadi aku kasih ebi ya, ebi bubuk gitu yang udah aku giling sendiri karena aku udah kehabisan penyedap rasa, jadi aku ganti pakai ebi bubuk aja. Oke, ini dia tumis sayuran aku udah matang. Alhamdulillah 2 menu aku udah matang. Yang terakhir kali ini aku tinggal goreng untuk ikan lelenya. Kebetulan ikan lele di dalam freezer aku juga tinggal 2, jadi mau langsung aku goreng aja. Nah, ini untuk ikan lelenya sebelumnya udah aku bumbuin dulu ya pakai bumbu racik ikan gitu. Jadi simple, ditaruh di dalam freezer. Tadi udah aku turunin terlebih dahulu. Jadi ini posisinya pas aku goreng dia udah nggak beku ya teman-teman. Oke, udah di 11 menit 39 detik. Sorry banget aku kelupaan. Teman-teman gimana nih? Udah pada absen atau belum? Dari mana aja nih yang udah pada hadir nonton video aku ini? Boleh tulis di kolom komentar. Oke, ini kan lelenya udah mateng, cuma ada 2 ya. Kalau suami aku biasanya kalau 2 ya habis sendirian karena aku nanti bakal makan pakai cumi. Jadi ya udah suami aku biar ngabisin lelenya aja. Kebetulan cumi itu adalah makanan kesukaan aku, mau dimasak apapun itu aku tetap suka ya teman-teman. Jadi ya kayaknya dietnya bakalan gagal lagi. Oke, ini dia cumi aku udah matang. Dan juga ini tumis sayuran aku udah matang. Dan juga lelenya juga udah. Oke, tadi udah selesai makan. Ini lanjut di malam hari teman-teman. Alhamdulillah sekarang ini aku lagi packing baju-baju hasil jahitan ibu aku alias jualan aku sendiri. Jadi baju ini tuh baru banget datang dari laundryan. Karena untuk sekarang aku belum punya setrika uap sendiri. Jadi kalau selesai produksi jahit itu biasanya aku lempar ke laundry langganan aku dulu ya teman-teman untuk disetrika. Dan sekarang ini aku lagi bongkar untuk lipetannya karena untuk ukuran lipetan dari laundry itu kan lebih kecil dibanding plastik kemas aku. Jadi ya mau nggak mau aku harus bongkar dulu, aku lipat ulang lagi teman-teman. Dan alhamdulillah ini dibantuin sama tetangga aku ya. Jadi udah beberapa kali ya, kayaknya udah 3 kali aku minta bantuan tetangga aku karena aku ngerasa makin kesini aktivitas aku semakin banyak dan badan aku tuh kayak nggak bisa menampung itu semua. Jadi sekarang tuh kalau misalnya aku lagi dapat orderan atau aku lagi butuh bantuan, biasanya aku minta tolong atau minta bantuin sama tetangga aku ini. Nah, untuk kali ini tuh di malam hari dan biasanya emang kalau ngebantuin aku gini anaknya dibawa dan alhamdulillah anaknya juga udah deket sama aku, nggak rewel. Jadi kalau udah di rumah aku setinggal setelin Upin Ipin kayak gitu aja dia udah seneng dan nggak bakal ganggu mamahnya atau aku yang lagi kerja gini teman-teman. Nah, ini kurang lebih hasil jualan aku ya teman-teman, hasil jahitan ibu aku yang aku jual. Ini biasanya aku jual di sosial media lewat Instagram dan juga lewat Shopee. Untuk saat ini hanya baru lewat itu aja. Bisa juga sih beli secara langsung lewat aku. Jadi kalau order lewat Shopee itu harganya memang agak naik sedikit, naik 7.000 dari harga jual aku. Karena kan kalau di Shopee itu untuk toko dikenakan administrasi gitu ya teman-teman, kena 7.000 gitu. Jadi kalau beli langsung atau beli lewat Instagram ini harganya 115.000, kalau lewat Shopee harganya 122.000 tapi udah gratis ongkir. Nah, ini suami aku lagi cuci piring ya teman-teman karena emang kita tuh sekarang harus bisa mengerti satu sama lain. Kalau akunya lagi sibuk kerjaan ini nggak kepegang, ya suami aku udah otomatis pasti bantuin aku dengan cara seperti ini. Karena di sini aku udah ada yang bantuin ya sama tetangga aku, jadi suami aku ambil alih kerjaan apa nih yang belum dipegang sama aku gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kepengen samaan juga dasternya, dressnya sama kayak aku, boleh banget. Nanti untuk link pembeliannya aku bakal cantumin di kolom deskripsi ya. Kalian bisa order by
toko Shopee aku sendiri, nanti teman-teman bisa dapatkan gratis ongkirnya. Nah oke, ini nggak kerasa ya videonya udah mau selesai aja. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi, dan menghibur. Aku akhiri dulu video aku kali ini ya, dan kita sambung di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!